Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizal Mabduri, NRP 177006, dan ini adalah laporan apa saja yang saya lakukan selama kerja praktek kemarin. Jadi, nama tempat kerja praktek saya adalah di uh, sebuah kantor majalah gitu, namanya Majalah Kuntum, uh, bertempat di Yogyakarta, di kota Jogja. Untuk overview-nya sendiri, profilnya, majalah Kuntum ini sebenarnya sejenis organisasi sub otonom gitu, badan semi otonom yang ada di bawah dari pimpinan Ikatan Pelajar Muhammadiyah gitu. Jadi memang pada awalnya dulu didirikan oleh teman-teman Ikatan Pelajar Muhammadiyah gitu, yang merasa bahwa dulu itu kurangnya media yang bermutu gitu. Uh, Media yang menjadi konsumsi bagi pemuda saat itu ya, di tahun 80-an atau 70-an saya lupa, yang bermutu gitu kurang, dan mereka ya kemudian mendirikan ini. Maka sampai sekarang pun semangat itu masih dijaga. Jadi memang Kuntum ini tujuannya adalah menjadi media informasi yang baik, dan harapannya bisa membimbing anak-anak muda untuk menjalani gaya hidup yang sehat gitu ya. Nah, selain itu, mereka juga bertujuan dan berkegiatan untuk mendayagunakan, menjadi sarana, menjadi wadah bagi pelajar-pelajar yang berminat di bidang kejurnalismean, khususnya pelajar-pelajar di sekolah Muhammadiyah begitu. Karena memang um, mereka ini lebih banyak aktif, Kuntum ini lebih banyak aktif uh, ke sekolah-sekolah Muhammadiyah gitu. Nah, periodenya sendiri adalah pada 8 Maret dan sampai 23 April 2021 kemarin. Nah, untuk posisi pekerjaannya sendiri, kemarin saya kebetulan diamanai untuk kemudian menjadi desainer UI UX gitu. Karena awalnya mereka memang Kuntum ini sudah pernah memiliki website beberapa tahun kemarin, cuman um, mereka merasa bahwa website tersebut kurang-kurang kurang efektif gitu penggunaannya, karena selama ini website tersebut hanya digunakan sebagai arsip saja gitu, arsip artikel-artikel yang sudah pernah muncul. Nah, karena memang tidak pernah diupdate, tidak pernah, kontennya juga tidak pernah ditambah di situ, padahal kontennya itu kan ada setiap bulan gitu ya di majalah cetaknya. Cuman tidak pernah diupdate secara di websitenya gitu. Sehingga pada akhirnya kemudian down. Ketika saya masuk ke kantor Kuntum untuk kemudian KB kemarin itu, websitenya sudah tidak bisa diakses sama sekali. Jadi memang sudah berniat lama untuk kemudian mengaktifkan kembali gitu. Nah, karenanya mereka kemudian ya udah nggak apa-apa, kita bangun websitenya lagi dari awal. Nah, kebetulan saya kemudian di tahap awalnya, tahap awal sekali, yaitu di tahap um, untuk kemudian mendesain antar mukanya serta um, user experience-nya nanti seperti apa gitu. Nah, ini mungkin um, detail-detailnya mungkin seperti ini ya kalau di breakdown gitu. Yaitu yang pertama, saya kemudian menentukan kebutuhan pengguna websitenya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru membuat desain antarmukanya gitu. Memang untuk ke saya kemarin cuma sebatas untuk membuat desain antarmukanya saja. Gitu. Nah, proses desainnya kemarin saya cukup simpel saja. Jadi kemarin itu um, mengerjakannya, membuat desainnya itu um, yang memang cukup mengerti, karena yang memang cukup mengerti seperti apa website sebelumnya gitu ya. Jadi saya cuman, timnya itu cuman berdua, saya sama si pembimbing lapangannya itu tadi Pak. Jadi kami kemudian um, prosesnya itu cuman sekedar ada 3 tahap saja, yaitu perancangan kebutuhan. Nah, di perancangan kebutuhan ini kami kemudian pertama melakukan wawancara, kemudian kami melihat analisis pada website-website yang serupa gitu ya, website berita dan artikel atau majalah yang ada dan yang baik gitu contohnya. Kemudian dari
dua hal tersebut dari wawancara dan analisis pada website yang serupa, itu kami kemudian mengidentifikasi fitur-fitur yang sekiranya dibutuhkan pada website Kuntum ini. Kemudian setelah itu baru setelah fitur-fiturnya yang kira-kira kebutuhannya apa saja sudah teridentifikasi, kemudian kami membuat wireframe, dan setelah wireframe-nya selesai, kemudian kami kembangkan wireframe tersebut menjadi desain antarmukanya seperti apa gitu. Nah, wawancaranya kemarin itu karena langsung gitu ya, kami wawancara bukan malah bentuknya bukan seperti wawancara, tapi lebih kepada ngobrol dan diskusi gitu kepada sekiranya calon penggunanya itu siapa saja gitu. Karena ini buat remaja dan pemuda gitu ya, anak-anak sekolah dan mahasiswa mungkin. Jadi kami kemudian wawancaranya kepada 5 pengguna, latar belakang pekerjaannya berbeda, ada yang masih sekolah, ada yang pelajar gitu, SMA, kemudian ada yang masih mahasiswa, ada pula yang sudah bekerja gitu. Nah, umurnya sekitar 17 sampai 22 tahun. Nah, dari hasil wawancara tersebut, dari beberapa pertanyaan dan hasil diskusi, kami kemudian menemukan ada 3 poin general yang sekiranya diinginkan dan dibutuhkan oleh user gitu. Yang pertama, pengguna membutuhkan menu navigasi yang jelas dan mudah dimengerti. Gitu. Selama jelas, tidak perlu fancy, yang penting kebutuhannya tercakupi. Seperti itu. Kemudian fitur pencariannya harus akurat, tampilannya menarik dan tertata rapi. Yang paling utama sebenarnya dari hasil wawancaranya itu tertata rapinya, tapi ada beberapa poin yang mengindikasikan bahwa kemenarikan sebuah tampilan itu juga sedikit penting, seperti itu. Nah, setelah hasil wawancaranya kemudian kami temukan gitu ya, banyak user itu inginnya seperti apa, kemudian kami menganalisa website-website yang sekiranya memiliki selama ini secara experience-nya bagus, secara interface-nya juga bagus gitu. Kami kemudian melihat ke website artikel gitu ya, mocok website berita dan artikel gitu, mocok.co dan Narasi TV gitu. Nah, dari 2 website ini yang kami lihat adalah strong point, mereka memiliki beberapa kesamaan gitu. Yang pertama, navigasi mereka baik dan jelas. Navigasi mereka mencakup rubrik-rubrik yang memang mereka miliki dan mereka ingin user untuk bisa mengeksplor ke situ gitu. Jadi navigasinya itu mencakup seluruh fitur-fitur, kemudian rubrik halaman yang disediakan oleh website tersebut gitu. Sehingga seluruhnya benar-benar bisa dieksplor gitu oleh user. Nah, kemudian penempatan headline news yang bagus, sebenarnya bukan hanya bagus ya, lebih tepatnya tepat gitu. Kalau yang kami lihat di mocok.co dan Narasi TV itu, headline newsnya itu tetap menarik perhatian, tetap menjadi pusat perhatian bagi user yang membuka homepage gitu ya, tetapi tidak terlalu menyita perhatian sekali gitu. Jadi tetap memang pertama kali user akan terfokus ke situ, tetapi bukan sesuatu yang kemudian mendistraksi dari informasi-informasi yang lain yang tetap ditampilkan di bagian halaman depan gitu. Dan informasinya pun bukan informasi yang terlalu banyak sehingga user menjadi ter uh, teroverwhelm oleh informasi-informasi yang ada gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, pengelompokan beritanya terorganisir dengan baik. Ini juga masih ada kaitannya dengan halaman depan gitu ya, karena ini juga ada rekomendasi berdasarkan pengelompokan berita. Nah, pengelompokan berita mereka itu terorganisir dengan baik, bukan hanya secara rubrik, tetapi juga secara waktunya, ada yang secara popularitasnya, ada yang berdasarkan trafficnya yang paling tinggi atau yang paling banyak dibicarakan gitu-gitu. Kemudian yang keempat itu responsif. Yang terakhir itu mereka di kedua website ini mereka memiliki fitur untuk membagikan artikelnya dan
kemudian memungkinkan user untuk berkomentar. Nah, setelah kami melakukan wawancara dan kemudian menganalisa pada website gitu ya, atau mencontek gitu ya pada website gitu, pada website yang ada yang serupa, kami kemudian mengidentifikasi kira-kira fitur dan kebutuhan apa saja yang harus ada di website Kuntum ini. Nah, yang pertama menu navigasi itu tadi. Memang ini sangat memudahkan dan mendorong user untuk kemudian semakin mengeksplor apa yang disediakan oleh website Kuntum ini. Kemudian desain halaman utama yang menarik tapi rapi gitu. Yang seperti yang ada di Mojok ataupun di Narasi gitu ya. Yang tetap tetap memusatkan perhatian user pada sebuah headline news gitu. Tetapi tidak kemudian mendistraksi mereka dari informasi-informasi yang lain gitu. Kemudian pengelompokan berita ini harus terorganisir dengan baik. Yang keempat, fitur pencarian yang akurat dan mencakup keseluruhan artikel gitu ya. Jadi bisa mencari berdasarkan kata kunci atau berdasarkan judul atau berdasarkan jenis berita, pengelompokan beritanya itu misalnya rubrik pendidikan atau rubrik esai seperti itu. Kemudian di setiap artikelnya harus ada pintasan untuk kemudian memungkinkan user untuk berbagi ke media sosial gitu. Nah, yang terakhir harus ada kolom komentar yang mencakup ya, yang memungkinkan untuk user kemudian meninggalkan komentar atau kemudian menanggapi komentar dari orang lain seperti itu. Nah, kemudian setelah fitur dan kebutuhan itu kami identifikasi gitu, kemudian kami membuat wireframe. Ya, yang pertama ini adalah halaman berandanya. Ada 3 bagian yang mungkin harus saya jelaskan gitu ya. Nah, yang bagian yang pertama di sini itu adalah headline newsnya ini yang paling besar ini. Kemudian di sebelah kanannya ini atau di bagian bawahnya juga itu adalah rekomendasi berita yang sekiranya ada beberapa variabel gitu, misalnya apakah ini berdasarkan histori bacaan user atau misalnya itu adalah beberapa rubrik-rubrik atau pengelompokan berita yang isu-isu yang beberapa hari terakhir itu ramai diperbincangkan seperti itu. Tapi itu yang bagian bawah. Nah, tapi kalau yang bagian kanan ini adalah rekomendasi berdasarkan berita atau artikel yang trafficnya paling banyak selama dalam kurun waktu tertentu gitu. Ini akan seperti ini. Jadi bagian yang ini adalah headline newsnya, kemudian ini adalah rekomendasinya. Nah, kemudian yang paling bawah ini adalah pengelompokan artikel, misalnya rubrik yang pertama ini adalah yang terbaru gitu, artikel-artikel yang terbaru. Kemudian yang paling bawah adalah misalnya pengelompokan berita berdasarkan isu, misalnya isu kemarin Piala Dunia, misalnya artikel-artikel atau berita yang seputar Piala Dunia seperti itu. Itu halaman berandanya seperti ini. Kemudian ini adalah halaman artikelnya. Untuk yang bagian atas, paling atas ini adalah headernya ya. Jadi di setiap halaman akan selalu ada yang seperti ini. Nah, untuk halaman artikelnya seperti pada umumnya gitu ya, dan yang memang dibutuhkannya adalah tulisannya gitu. Jadi yang mendominasi di sini adalah isi teksnya, tulisan, atau mungkin nanti jika membutuhkan di sebuah artikel atau beritanya adalah ada foto gitu. Tetapi yang di bagian paling atas yang kotak yang panjang ini adalah untuk alokasi untuk judul gitu. Kemudian yang di bawahnya adalah rekomendasi terkait artikel atau berita yang berkaitan dengan apa yang sedang user baca gitu. Nah, ini adalah tampilan dari halaman pencarian. Jadi ketika user melakukan pencarian itu, maka tampilannya adalah seperti ini. Entah ketika user melakukan pencarian melalui fitur pencarian atau ketika user membuka sebuah menu navigasi seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya user membuka
sebuah menu gitu ya, di menu navigasi gitu, sebuah pengelompokan berita atau rubrik misalnya tentang esai, maka di atas ini adalah tulisannya esai, dan ini adalah berita-berita atau artikel-artikel yang berkaitan dengan esai gitu. Ketika user melakukan pencarian, maka yang tampil di atas ini tulisannya adalah kata kunci pencarian oleh user gitu. Begitu. Jadi ada dua, ini adalah merupakan satu halaman yang digunakan untuk dua fitur gitu ya, fitur rubrik dan pencarian gitu. Kemudian ini adalah halaman login. Halaman login ini akan selalu muncul karena pop up gitu ya modelnya. Jadi di halaman manapun ketika user membukanya, maka akan terbuka seperti ini. Di bawahnya adalah tombol menuju halaman sign up gitu. Nah, ini yang terakhir adalah ini adalah halaman informasi gitu. Halaman non artikel yang isinya adalah tulisan gitu. Misalnya ketika ada informasi sesuatu, atau misalnya informasi seputar sign up yang dikeluarkan oleh editorial Kuntum itu sendiri, maka tampilannya akan seperti ini gitu. Sedikit berbeda dengan halaman artikel pada yang biasa. Nah, gitu. Nah, setelah wireframe yang kami buat itu selesai, kemudian kami mengembangkannya menjadi desain antarmukanya gitu. Nah, untuk halaman utamanya itu kami ada beberapa hal yang kemudian kami desain ulang, terutama soal yang mungkin yang paling kelihatan adalah bagian header dan footer. Ini akan saya jelaskan nanti bagian header footernya. Untuk sekarang saya jelaskan dulu mengenai perubahan di halaman berandanya saja. Yang pertama adalah di headline newsnya. Saya kemudian menambahkan untuk headline news yang kemudian menjadi highlight itu bisa berubah gitu, bisa digeser juga. Jadi ini adalah fitur untuk menggeser seperti apa gitu. Untuk rekomendasi popularitas sebuah artikel gitu masih ada. Kemudian yang di bawah ini adalah masih seperti itu juga, cuman berbeda tampilannya saja, tampilan detail-detail dari beritanya itu cuman berbeda saja, tapi masih sama pengelompokannya juga berdasarkan misalnya apakah ini berita artikel yang terbaru dalam kurun waktu misalnya 1 hari terakhir, atau misalnya kemudian berdasarkan isu seperti kemarin isu terakhir Kanjuruhan misalnya, atau misalnya berdasarkan rubrik, misalnya rubrik soal pendidikan gitu, atau mungkin yang berkaitan dengan beasiswa kuliah gitu misalnya. Jadi seperti itu pengelompokan rekomendasi berita ini berdasarkan berbagai hal gitu. Nah, kalau yang di bagian atas ini adalah sebuah rubrik gitu ya, yang sudah pasti ada gitu. Nah, kalau yang ini bisa berdasarkan isu. Jika nanti misalnya sudah sebuah isu ataupun pembicaraan di masyarakat itu sudah tidak terlalu populer, mungkin akan kemudian diganti oleh isu-isu yang lainnya gitu. Nah, kemudian ini adalah halaman artikel, masih sama, mungkin cuman yang berbeda adalah di bagian atas ini adalah selain judul juga diberikan informasi dan detail-detail lain terkait dengan artikel tersebut gitu, misalnya penulisnya siapa, kemudian diuploadnya kapan gitu misalnya. Yang membedakan hanya ada di bagian sini saja, di bagian bawah gitu ya. Di bagian bawah artikel itu ada kolom tag gitu. Jadi untuk memudahkan user mencari dan mengaitkan berita satu sama lainnya. Seperti itu. Kemudian ada pintasan untuk ada tombol untuk membagikan artikel ke sosial media. Kemudian rekomendasi ke berita yang terkait masih ada. Nah, untuk tampilan kolom komentar yang mungkin nanti akan seperti ini gitu.
halaman pencarian masih sama, mungkin ditambahkan saja di sama seperti tampilan berita rekomendasi juga ya, tampilannya masih sama. Ini di sini ada foto dari artikel tersebut, kemudian informasi lain seperti judul, kemudian penulisnya siapa, kemudian tanggal di uploadnya kapan gitu. Untuk halaman informasi juga sama, mungkin yang berbeda adalah pengalokasian teks dan fotonya dan gambar yang berkaitan gitu aja, yang terkait informasi. Gitu saja mungkin untuk halaman informasi. Nah, halaman login juga sama, ini juga masih sama gitu ya, masih bakal muncul di halaman manapun, jadi user masih bisa untuk melakukan login di halaman manapun. Cuman yang membedakan adalah warnanya disesuaikan dengan tema dan logo dari brand Kuntum itu sendiri mungkin. Masih ada juga tombol untuk menuju ke halaman informasi mengenai sign up. Nah, untuk header dan footernya seperti ini. Ini adalah header dan footer ya. Maka di setiap halaman itu akan selalu ada. Yang pertama itu adalah ada brand logonya dari Kuntum itu sendiri. Ini bagian headernya. Kemudian ini adalah tombol untuk user melakukan login ya. Kemudian ini adalah tombol untuk user melakukan pencarian. Nah, ini adalah tombol menu navigasi. Jadi ini akan selalu ada sehingga memudahkan user untuk berganti dari satu rubrik, satu halaman ke halaman dan rubrik yang lainnya gitu. Nah, untuk bagian footernya di tengah, di bagian kiri ini adalah logo brand juga. Kemudian yang di tengah itu adalah halaman-halaman terkait informasi yang berkaitan dengan editorial gitu. Misalnya tentang kami gitu. Kemudian informasi-informasi yang berkaitan dengan Kuntum itu sendiri dan editorial gitu. Tentang kami, kemudian susunan organisasi misalnya, atau mungkin bagaimana cara menghubungi Kuntum, seperti itu. Untuk yang di bagian kanan adalah tombol untuk menuju ke sosial media dari yang dimiliki oleh Kuntum, yang dimiliki oleh majalah ini. Begitu. Mungkin oh iya, yang perlu ditambahkan mungkin di bagian di logo Kuntum yang atas itu sekaligus berfungsi sebagai tombol home seperti pada umumnya di website-website pada umumnya. Begitu mungkin. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.